buat money. 3P, money, life stages, and then kalau mau lengkap pakai SIP. Di sini. Oh, SIP. Perlu pakai mic nggak? Oke, Mat. Iya dong. Saya sampaikan, gini caranya Joko. First, langsung closing. Supaya kita itu gak punya banyak waktu, terutama buat saya. Bagaimana caranya kita prospek langsung closing? Kalau dibilang gini, udah udah ketemu, udah fact finding, saya cuma bilang lu buang-buang waktu, ngobrol-ngobrol, asking for commitment, berapa rupiahnya, dan yang ini langsung closing. Kita mau tanya, kita mau mulai sekarang atau nanti? Saya perlu data ibu bapak, karena kita dalam hal mau membicarakan harga diri kita ini harus pakai data. Ada nik kan ya pak, gitu bu. Kita mau bilang bu KTP-nya mana? Bisa kayak gitu ya. Jadi begini kira-kira. Tetapi ada banyak orang dan ada juga bahkan di tim saya yang jago banget product knowledge, sehingga ininya nih sebentar. Oh iya, kebalik. Ngomongnya sebentar ini. Dan apa jadinya di sini? Pelajari dulu, compare dulu, tanya istri suami. Nah, jadi saya lebih memilih yang ini. Oleh sebab itu nggak banyak, apalagi dengan adanya fase yang udah diperpendek ini, nggak banyak diantara kita yang masih mau pakai seperti itu. Itu sebabnya sulit banget closing. Jadi saya bahkan bicara sama tim saya yang senior 2 orang, kok lo nggak bisa closing sih ya? Gini ya, yes sis, ikut kelas saya kayak gini kayaknya udah lebih dari 4 kali. Bosan nggak? Enggak. Jadi saya selalu bingung, anak-anaknya Mas Erwan dan Mbak Ubu selalu ikut gitu ya, berarti paham banget. Saya kasih tahu dulu ini ya, di 13P Anda langsung masuk dulu, 3P, kedua tahapan kehidupan, ketiga money, keempat, nah coba deh, bisa nggak ngomongin 30 menit? Bisa. Saya udah buktikan sama teman-teman saya yang baru dan suara saya direkam di video, ternyata 20 menit. Nah, 3P bagi saya, mau saya prospeknya teman dekat, mau anak sendiri, mau keluarga, mau siapa, tetap 3P. 3P bagi saya adalah racun pertama yang saya bawa ke dia, yang membuat dia terpesona sama saya. Jadi ngomongin 3P, tanya saja sama Joko. 1 jam saya latihan suruh ngomong 3P. Gak benar, ulang lagi. Gak benar, ulang lagi. Karena bagi saya, mendingan saya ngajarin, kalau orang Belanda bilang, lechterlah, persis. And then itu akan berhasil. Daripada, pokoknya intinya gini, silahkan lo kembangkan. Aduh capek. Nanti gak pas ngomongnya. 1P, purpose. Purpose itu kan sebenarnya tujuan bertemu dengan prospek itu untuk apa? Di P yang pertama, underline kita adalah sharing. Jadi jangan bilang saya kesini mau menerangkan program, kebetulan kita punya program yang enggak itu yang proses itu saya menyampaikan bahwa saya perlu waktu 30 menit dan saya minta komitmen untuk fokus. Karena saya nggak mau saya lagi ngomong dia lihat HP. Payoff, manfaat yang didapat setelah sharing, yaitu saya memberi solusi. Tapi intinya coba deh, ngomongnya enak gak? Udah bisa kayak gini gak? Contoh,
terima kasih loh Ida, akhirnya kita bisa ketemu. Dah, hari ini aku mau sharing sama Ida, kita ngobrol-ngobrol aja, santai ya gitu. Aku tahu Ida sibuk, jadi nggak makan banyak waktu, hanya 30 menit. Oke Nanda, 30 menit? Oke. Jika nanti dalam pembicaraan kita ternyata Ida ingin tahu lebih banyak, saya bersedia memberi solusi. Tapi kadang saya lebih yakin, izinkan saya jadi konsultanmu ya. Itu first impression yang mesti kita dapat. Ngomongnya tuh mesti seenak itu. Harusnya sesi ini ada role play. Kalau dengerin saya ngomong iya, tapi coba kalau ngomong mulai Pak Balio tuh murid. Ya, nggak pas gitu ngomongnya. Jadi nomor 1, key message-nya share. Nomor 2, key message-nya 30 menit. Nomor 3, solusi. Sehingga dia ngerti bahwa saya ketemu kamu tidak akan makan waktu. Ya, ingat kemarin event kliennya, calon kliennya Joko udah ngomong, oke San, programnya apa? Tetap, karena kendali di tangan saya, bukan kamu yang ngatur pertemuan kali ini. Jadi saya bilang langsung tetap 3P, saya ngomong dulu 3P ke dia. Oke, setelah 3P ini saya lihat bahwa posisi duduknya mesti pas. Karena setelah 3P saya mesti pakai kertas. Ya, jadi selalu saya bilang amunisi, kertas, dan saya apa ada ya, bolpen warna-warni. Ya, mana yang merah, mana yang hitam, mana yang hijau. Saya akan enak. Oke, jadi sekali lagi ya, mesti enak ngomongnya. Siapa yang mau coba? Yang ini dulu. Oh, ini. Aduh, Enggak, Pak. saya tiba-tiba ngantuk ini. Karena dikasih makan ya. Ayam. Selamat sore Bu Ida, makasih waktunya. Ya Pak. Tujuan saya ke sini untuk sharing Ya. pada Ibu ya Bu. Gak lama kok Bu, ini hanya makan waktu 30 menit saja. Jadi saya minta dengan sangat untuk Ibu kita fokus ya Bu ya. Nah nanti saya yakin nanti Ibu akan mendapat solusinya. Bila ingin solusi yang lebih detail lagi, saya siap untuk memberikan solusi. Bagaimana tepuk tangan? Apa yang sudah baik? Purpose dan prosesnya. Apa yang kurang? Payoff. Ada 2 yang agak mengganggu saya kalimat. Ada 2. Apa Pak Ori? Coba. Ingat. Tujuan saya apa tadi? Sharing. Terus? Waktunya 30 menit. Waktu 30 menit untuk saya minta kita fokus ya Bu. Ada kalimat nggak lama kok. Oh iya. Itu nggak usah. Oh. Nggak usah. Oh iya. Jadi kayaknya kita Begging. begging. Hmm. Oke, ada satu lagi Itu yang payoff yang Bukan. terakhir. di atas. Hmm. yang masih purpose ya. Iya, apa? Terima kasih. Bagus, bagus. Oh. Bagus ya. Makasih tanggal sore. Mesti lebih relax. Oh. Oh iya. Mesti lebih relax. Dari ngantuk. Mungkin karena baru mau dilihat ya. Tapi enak kan Pak udah Aduh. gitu. Ngomongnya masih santai, masih kelihatan. Sama kayak waktu saya roleplay juga, kayak baca. Jangan kayak baca. Di sininya udah tahu tujuan adalah sharing, ngobrol santai. Oke? Tujuannya sharing, ngobrol santai. Mohon dicatat. Satu. Tadi kan seperti yang Pak Ori mau ngomong 30 menit ya. Tapi lebih arah gini. Saya tahu Ida sibuk. Oh iya. Ya. Jadi kita Oh iya. pembicaraan kita tidak akan lama. 30 menit. Oleh sebab itu kita boleh fokus ya. Penting menyatakan fokus karena supaya dia tidak
menduakan kita dengan hal lain. Lalu setelah itu, jika dalam pembicaraan kita selama ini ada banyak hal yang ingin diketahui, saya akan memberikan solusi. Tapi kayak kalau saya lebih berani menyatakan, izinkan saya jadi konsultanmu. Seperti itu. Karena saya selalu di awal ketemu itu kasih kartu nama. Karena bagi saya that's a proof it bahwa aku udah duluan ketemu kamu. Ada orang lain datang nomor 2, saya udah duluan. Kartu nama ada di dia. Dan bagi teman-teman itu yang paling utama yang kita kasih lihat, kantor kita di Sudirman. Ini kantor saya. Kalau saya lebih lagi, saya nyombongin diri. Itu ada MDRT 6 kali, ada Elite, ada Platinum, itu saya ngomong semua. Jadi lo siap ketemu orang yang very kompeten, yang kompeten banget. Ya, oke. Ada satu lagi sebelah sini yang mau ngomong. Boleh nggak? Jangan, karena nanti tidak akan pernah bisa. Ngomong apa yang kamu bisa. Selamat sore Bu Lydia. Saya Cinta Bu, boleh Cinta sharing sebentar Bu sama Ibu, kurang lebih 30 menit. Gak usah nanya boleh. Oh Pasti ya. Berarti pada saat Anda harus langsung itu keluarlah kata-kata yang memang udah menjadi kebiasaan kita. Yang boleh jadi itu tidak menarik di awal. Ya. Itu saja tujuan. Bu Lydia, Cinta minta waktunya 30 menit aja untuk sharing apa namanya tadi? Sharing dulu. Minta waktunya untuk sharing 30 menit aja waktunya. Terus udah gitu Cinta ingin memberikan. Selamat siang, aduh Ida, alhamdulillah kita bisa ketemu. Terima kasih banget. Tujuan aku kesini, aku pengen sharing, ngobrol-ngobrol santai ya. Sharing, ngobrol-ngobrol santai ya. Oke. Aku tahu Ida sibuk banget. Jadi saya akan memakan waktu paling lama 30 menit. Dan kita fokus ya 30 menit. Jika nanti dalam kita ngobrol-ngobrol ada banyak hal yang Ida ingin tahu, izinkan saya jadi konsultan. Atau bisa bilang dengan saya akan memberikan solusinya. Singkat saja. Tapi kalau saya mau masuk kepada dirinya. Karena kalau kita nggak masuk ke dalam dirinya, orang bilang gunanya apa ini buat gue? Was it for me? Jadi saya harus menyampaikan seperti saya memberikan suatu penerawangan 30 tahun ke depan, bahkan saya bisa menyampaikan halnya kepada ibu-ibu, kamu nanti umur 61 punya cucu, langsung matanya berbinar-binar. Disitulah kita masuk ke dalam dirinya. Life stages ini kita menuliskan salah satunya harus tahu nama anak-anaknya dengan bertanya. Nah kita lihat di sini contohnya ada orang usianya 22 tahun dan Stella menaruh angka 55 dan menaruh angka 80. Ini adalah tahapan di mana orang harus memiliki masa pensiun dan juga masa unproductive seperti itu. Terus yang dulu Stella. Ya, closing ya. Amin. Uang denger. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata dari 22 ke 55 ini usia produktif. Ini saya kasih tahu pemahamannya dulu ya. Tapi role play-nya nanti saya kasih tahu. Setelah itu ternyata mau dari muda 22 sampai dengan usia tua pun itu ada living expenses, ada biaya. Dan yang lebih gampang kita mesti sampaikan, ini pada usia ini tabungannya belum cukup, ini butuh
biaya, dan di sini kita tahu bahwa orang-orang tuh ada cenderung ke sakit. Tapi gimana caranya ngomong biar enak? Itu penting. Karena bagi saya ini adalah racun kedua yang saya berikan kepada si calon klien. Supaya dia merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini ada kaitan dengan diri. Contoh. Saya contoh aja ya, contoh supaya saya lebih gampang ya. Ida, saya berhalusinasi. Ida sekarang usianya 35 ya. 35. Langsung setelah ini pertanyaan apa? Ida akan bekerja sampai usia berapa? Ini langsung nyambung ke kapan dia mau pensiun, nyambung kepada idaman, nyambung kepada yang namanya pasti nanti. Lalu Ida bilang 55. Yeah. Oke. Langsung tulis 55. Berarti dari 55 ke 35 itu ada 20 tahun. Diam sejenak dan masih 20 tahun masa produktifmu. Bayangkan 20 tahun baru kamu nanti pensiun. Dan sekarang anakmu yang pertama, Lili, usianya berapa ya? 5 tahun. 5 tahun. Langsung Lili kuliah berapa tahun lagi? 13 tahun. tahun. Iya. Ya. Lili kuliah. Kalau usia Ida saya tambahkan 13, berapa dah? 48. Diam sejenak. Dan bayangkan umur 48, Lili anakmu 18 tahun. 18 tahun. Itu baru mau kuliah loh. Iya. Oke, berarti Lili akan kuliah berapa tahun? 4 tahun tahun. ya. 22 ya. Iya. Kalau saya tambahkan 4 tahun di usia Ida jadi berapa? 52. Mulai nih sini bercerita. Berarti Lili akan selesai kuliah pada saat masa produktif aman. Jadi itu yang dikasih tahu supaya dia mau beli buat apa, buat Lili nanti education kayak apa kayak gitu loh. Nah, tetapi tiba-tiba di sini Lili punya adik Oh iya. ya, Roni masih 1 tahun. Iya. Kondisi untuk Roni ini tambahkan 17 8. tahun kan? Iya. Berarti 35 tambah 17 berapa ya? Kalau 52. 52. sama kayak dia. Iya. Tambahkan 2 tahun lagi 54. Pas, masih aman. Masih dalam batas kerap. Sebelum pensiun kan? Bu, sorry itu Tambah 2 tahun harusnya tambah 4 ya, Bu. 52 tambah 4. Oh, 56. nah lain cerita kan? Ya. Oh. Nah, saya selalu mengajak orang berbicara bahwa ke anakmu yang paling kecil. Jadi kalau dia punya anak 3, kita langsung ambil yang anak paling kecil. Kecil. Oh iya, iya. Karena di situ waktunya lebih panjang. Berarti Ida pada saat Ida sudah pensiun perlu 1 tahun lagi supaya Roni dapat kuliah. Saya bisa terusin ini kuliah 22 tahun selesai kuliah. Iya. Kebetulan Ida orangnya ini out-minded gitu ya. Jadi, saya mau anaknya Keluar. S2 atau mau keluar negeri. Kita tambah 3 ya, Iya. 25. Tambah 3 mana tadi di sini? 52 tambah 3. Aman. Aman. Lalu tanya lagi. Menurut Ida sebagai orang tua,
Lili itu baiknya menikah umur berapa? Lalu dia bilang 27. Tambah 2, 50, 7. 28, 29 tambah 2, 59. Iya. Dah umur 59 jadi nenek, jadi oma. Makin masuk ke dalam. Berapa yang harus Ida persiapkan sampai generasi berikutnya. Bayangkan dah bahwa Lili anak perempuanmu berarti tanggung jawab masih di kita. Karena anak perempuan kebetulan juga kita dari Sumatera, anak perempuan itu benar-benar menjadi tanggung jawab papahnya ya. Jadi bagaimana nanti Lili kuliah sampai dengan Lili nanti menikah masih di bawah tanggung jawab kita. Kira-kira dah kalau ini Lili anak pertama menikah, pestain gak ya? Sampai seperti itu saya ngomongnya. Jadi ada banyak sources, kuliah, menikah, punya cucu, pesta perkawinan, semua. Jadi kalau dia bilang aku udah punya banyak, bisa ditambahkan lagi. Oke? Jadi lebih masuk, lebih bagus karena kita melihat bahwa bagaimana kita masuk dalam kehidupan. Dan disebut berkali-kali nama anaknya supaya dia merasakan itu bagiannya. Oke, sampai sini dulu. Marisa, menurut yang membuat kamu merasa harus kamu tambahkan yang mana? Yang kamu mau lakukan Dari penerangan saya itu. pernah nggak bikin seperti ini? Saya kalau untuk berkalian biasanya Mas Abang selalu mengatakan untuk mengurangi biayanya, jadi lebih mengenai itu. Gak tahu. Sekarang kamu mau jual 3 polis, 4 polis sama orang itu kan? Jangan cuma itu. Makanya kita bisa punya banyak polis. Dengan demikian kita menerangkan seluruh cycle kehidupan dia. Namanya tahapan kehidupan dia, semua kita sebut. Jadi mudah-mudahan kalau aku sudah memberi penjelasan ini bisa ditambah. Mudah-mudahan. Karena bagi saya inilah yang membuat klien itu langsung di sini biasanya langsung diam. Oke. Selanjutnya nanti kita bahas lebih detail karena saya takut. Oke. Setelah boleh lanjut. Nah, money. Siapa di ruangan ini yang prospek masih pakai money atau nggak langsung ke produk? Siapa yang masih pakai money? Pakai money, betul. Pakai. Sekarang pakai money tapi ya kuasai cara bicara money. Karena bagi saya yang paling kuat saya selalu di sini. Necessity. Nah, masing-masing ini mesti enak ngomongnya, simple tapi enak. Contohnya, saya mau masukin dari sini kan, mau masuk ke sini gini, oke. Selanjutnya saya akan membawa konsep saya, konsepnya money, tapi money-nya bukan uang. Tulis tuh money, and then M, medical, old age, necessity, education, your debt. Atau nggak usah tulis dulu semua, M doang, supaya dia nggak blur omongannya kemana-mana. M di sini medical. Jadi saatnya saya sekarang check up kamu. Hah? Mau check up? Ya, saya mau check up. M medical. Ya, Stella. Ini terima kasih Stella udah bikin seperti ini. Jadi kalau dia positif, udah punya, apakah sudah punya asuransi kesehatan? Jika sudah, asuransi kesehatan apa saja yang dimiliki? Berapa besar premi yang dikeluarkan setiap bulannya?
Apakah limit tahunannya dan manfaatnya sudah mencukupi? Sudah berapa lama membeli asuransi kesehatan? That's good. Tapi saya cuma pakai 1 kalimat kalau M. Gampang banget. Saya cuma pakai 1. Bu ini kalau sakit masuk rumah sakit mau bayar sendiri atau dibayarin orang? Dibayarin orang. Tak langsung tanya. Di situ kita mesti drive yang kencang. Punya BPJS? Punya. Good. Langsung tanya lagi. Punya asuransi swasta lainnya? Punya di kantor. Nano. Oh, saya punya nano. Langsung masuk ke yang nomor 3. Di situ kelihatan dia bohong atau jujur. Iya. Langsung masuk yang nomor 3 atau nomor 4. Nomor 4 saya pakai. Apakah limit tahunan dan manfaatnya masih ingat? Bukan mencukupi. Ingat? Enggak ingat. Oke, PR ya dari saya. Langsung itu, PR ya dari saya. Tolong cek berapa manfaat yang menjadi hakmu jika terjadi rawat inap. Tanya. Dan langsung saya tambahkan lagi, karena asuransi itu seperti gadget, dia akan berkembang sesuai dengan zaman dan modelnya. Jadi saya tanya ini, apakah yang dimiliki oleh Muida masih bisa memenuhi untuk zaman sekarang, apalagi asuransi kesehatan itu ada inflasinya. Bilang aja, saya selalu, dulu sakit usus buntu 11 juta. Sekarang usus buntu tuh gak dibilang gitu lagi, udah pakai alat yang canggih, makanya dia menjadi hampir 100 juta. Itu yang membuat bahwa bagaimana dengan manfaat yang sudah dimiliki, cukup apa tidak. Dan ini kalau dibilang gak punya, kenapa belum punya asuransi kesehatan? Saya mungkin pakai kalimatnya, boleh tahu menurutmu butuh perlu nggak asuransi kesehatan? Biar dia jawab. Pertanyaan tertutup, iya tidak. Jangan ceritakan bagaimana, enggak. Langsung dia jawab. Berapakah ekspektasi besaran limit tahunan yang dikehendaki? Mau mulai kapan? Ini enggak jarang saya tanya, yang ini saya tanya. Kalau dia bilang belum, tanya. Menurut Ida, mau mulai sekarang atau nanti-nanti? Ini untuk discovery money. Kalau udah gitu langsung diselah sama dia. Tapi kalau saya di asuransi sana ya ini gini ya. Kamu cover ini nggak ini? Oh, cut dulu mas saya. Cut. Masih jawab. Nanti. Baik, pertanyaannya bagus. Kan saya selesaikan dulu ya. Itu nanti saya jawab kalau sampai di produk. Ya. Nah. Lanjut Stella. Old age fund. Apakah sudah punya tabungan untuk dana hari tua? Lalu jika sudah, alokasi tabungan dana hari tua di mana saja? Kapan target usia pensiun? Nomor 3, penting banget. Apakah tabungan dana hari tua yang dimiliki saat ini sudah mencukupi? Berapa dana hari tua yang diharapkan untuk dimiliki? Dari ini semua saya cuma pakai 2 kalimat. Polly, kalau kita tua, kita mau bahagia kan? Ya. Betul nggak? Betul. Saya mau dia bilang iya, karena itu poin buat saya. Benar nggak Ida? Kalau kita tua jangan jadi beban orang lain. Ya. Setuju nggak? Setuju. Ini benar kesini, ini ngomong setuju. Ya. Setuju dah? Setuju. Oke. Kita udah dapat 2 poin. Baru itu kita boleh nanya ini. Kapan sebenarnya usia pensiunnya Ida? Baru. Ya. Tapi kalau pintar, saya selalu bilang gini. Tadi waktu kita live stages, Ida bilang 55 ya. Iya. Nah, jadi kita boleh
boleh Oh ingatkan. iya. Jadi jangan kayak dari awal lagi. Jadi kita bilang, dah kalau ingat pembicaraan tadi, tidak akan pensiun usia 55 ya, usia 55. Benar-benar dua-duanya fokus ya. Iya. Benar-benar dua pihaknya fokus banget. Iya. Karena ingat Betul. Itu menunjukkan bahwa kendali di kita, bukan di bawah dia. Dan kalimat mencukupi ini, saya tahu Ida punya pensiun dari perusahaan, tapi saya mau melengkapinya menjadi lebih sempurna. Langsung to the point, jangan tanya. Saya tahu Ida punya pensiun dari kantor, tapi saya mau melengkapinya menjadi lebih sempurna. Jadi kalimat-kalimat itu yang membuat orang jadi terkesima. Atau terbalik, Ida tadi menyatakan ingin pensiun usia 55, tapi saya tahu Ida sekarang businesswoman. Berarti Ida belum seperti orang pegawai negeri atau pegawai yang diberikan pensiun. Jadi menurut saya itu dominannya mesti kuat. Menurut saya Ida harus create sendiri supaya yang tadi kan kita mau bahagia, kan kita nggak mau jadi beban orang, nyambung tuh ngomongnya. Jadi orang itu kayak, kalau saya tuh kayak ditekan sama saya supaya dia iya gitu. Oke, tadi bahagia, benar kan? Tidak jadi beban orang, setuju kan? Ya, Setuju. Lalu Setuju. baru kita masuk ke usia dia. Jadi kalau dia punya pensiun, ceritanya tadi apa? Saya ingin menambahkan jumlah dana pensiun. Saya bukan tanya, Ida mau tambah-tambah? Iya. Enggak, nanya lagi saya. Tapi kalau Ida belum punya, karena Ida ini businesswoman yang berhasil sekali, saya tadi ngomongnya gimana? Create. Iya. Apa tadi? Kadang-kadang aku merasa aku ngomong terus yang lain diem, saya nggak bisa. Bapak Ibu mengkreat sendiri harus gitu. Lah, betul sekali. Iya, create. Saran saya, di situ yang saya bilang dominan kita. Saran saya, Ida harus meng-create sendiri untuk dana pensiun hari tua Ida. Betul kan? Betul. Selalu pakai betul kan? Setuju nggak? Gitu. Supaya kita makan satu-satu. Ini kalau dia udah nggak punya ya. Saya atau gini, nggak mikir tuh pensiun kayak apa? Nah kita mau pakai tanya ya, kenapa belum mulai mempersiapkan dana hari tua? Boleh tambahkan lagi itu. Contoh, ada calon klien saya udah saking kayanya, nggak perlu papa udah ninggalin harta banyak banget. Oh, dia bilang berarti bahagia sekali kan mendapatkan banyak harta dari orang tua. Lalu, kamu sendiri gimana ke anak? Maksudnya lu jangan pikir harta bapak lo bisa sampai 7 turunan. Kamu sendiri gimana untuk anak dan cucumu? Bayangkan, papa sudah demikian hebat mempersiapkan untuk dirimu mempersiapkan buat anak dan cucu-cucu gimana? Ingat nama besar papa. Kebetulan ini orang tuanya orang hebat benar. Ingat nama besar papa. Sehingga kolega, family semua tahu bahwa kalian akan paripurna sejahtera sampai generasi ketiga. Karena kita tahu kan ada banyak orang di sana yang sangat berkecukupan, tapi saat ini hidupnya berbeda. Dari mana? Karena memanage uangnya kurang tepat. Kita ambil contoh. Benar nggak? Kita punya kenalan nggak sih? Yang dulu kaya, terus sekarang nggak kaya lagi.
Itu yang saya selalu bilang sama anak-anak, mama jangan dipaksa-paksa mesti beli mobil, mesti ini, gak perlu. Karena mama tahu bagaimana mengatur uangnya yang benar. Jadi saya termasuk orang yang gak perlu konsumtif. Tapi for happiness, yes. Tapi konsumtif, no. Saya juga punya lotion Victoria's Secret, itu dapatnya dari MDRT kok. Nggak perlu bagi saya. Mau yang model gaya konsumtif itu nggak perlu. Ya, sampai Ida bilang, Bu, tasnya pakai dulu. Oh. Udah saya selesai. Di umur 55 saya nggak lagi beli tas-tas merek, saya nggak beli lagi berlian. Enough, udah. Gitu caranya. Oke, berarti kita menyampaikan nomor 1, bahagia di hari tua. Ya, minta persetujuan dari orang itu. Tidak menyusahkan orang, minta kebenarannya dari orang itu. Nah, ini necessity. Ini saya mulai bergerak karena ini kaitannya dengan premi yang akan saya minta kepada dia. Ya, di necessity, apakah sudah punya proteksi untuk kebutuhan harian? Jika sudah, berapa banyak asuransi besaran uang pertanggungan yang dimiliki? Berapa besaran pengeluaran bulanan? Nah, nomor 3. Ini penting. Berapa kontribusi? Oke, enggak, gitu. Apakah besaran uang pertanggungan yang dimiliki ini sudah mencukupi, atau berapa besaran pertanggungan yang diharapkan untuk dimiliki? Nomor 3, necessity. Terus dia bilang, pengeluaran. Boleh tahu Pak Oli, setiap bulannya pengeluaran Pak Oli berapa? Untuk rumah, untuk living cost berapa? Dia diam, jarang mau jawab. Saya mulai dari 10 juta, dia diam. 15 juta, dia masih diam. 20 juta, masih diam. 25, enggak. Oh, jadi manusia itu ditanya kalau enggak, dia cepet enggak. Tapi kalau itu masih, dia diam aja. Ya, 2 hari lalu saya prospek anak muda, single, perempuan cantik. Waktu saya tanya, tinggal di mana? Di apartemen Lebak Bulus. Berapa pengeluarannya sebulan? Untuk dirinya aja 20 juta. Wow. Terus saya boleh tanya untuk apa aja? Gimana boleh saya tahu? Karena saya suka, apa yang saya mau saya beli. Wow. Saya nggak mau dibatasi. Wow. Jadi dengan demikian saya mengerti dia, dan itu adalah ujung tombak saya untuk neken lo mesti bayar berapa. Karena dia bilang 20 juta. Ya kan? Berarti pertanyaan saya, di necessity ini penting sekali, karena untuk saya bisa menentukan value, nilai, UP. Ada yang ngantuk di sini? Kasih permen. Tapi saya bisa 15 bulan, tetapi 13 bulan. Kenapa? Karena ada 1 bulan selalu biaya tak terduga. Termasuk diantaranya kalau Pak Ori mau jalan-jalan liburan sama anak-anak, atau Pak Ori mau ada di rumah yang mau dibenerin, mobil mau ganti ban part-partnya, ya. Jadi Pak Ori 20, saya kali 13 bulan ya Pak Ori. Ini masih jelas, karena kalau 20 kali 13 itu dia gini. Apaan itu 13? 13 bulan yang tadi saya ngomong. 20 kali 13 berapa? 260. Hah? 260. Stop. Pak Ori, bayangkan 1 tahun Pak Ori harus punya liquid money 260 demi terjaganya lifestyle kehidupan. Tadi kita di awal, Bapak akan pensiun nanti, anggap Ida ke Ori sama deh, 20 tahun lagi ya. Berarti 260 juta itu saya kalikan 20 tahun.
masa produktif Pak Ori. Ketemu angka berapa? 7,2. 7 miliar dolar. Pak Ori, this is your value, harga diri Pak Ori. Tergantung Pak Ori mau murah atau mau mahal. Kalau saya sih mau mahal, karena saya mau ada pihak lain yang bayar untuk keluarga saya kalau it happen to me. Dari sini stop ngomong resiko langsung. Saya salah beli 5,2 sayang Pak. 2,5. 5,2. Kalau nafsu. Lalu tanya, ini saya saking udah kayak kaset ya, setiap saya prospek kayak gini, jadi I know step by step. Tapi saya tahu abis saya ngomong ini lo closing sama gue, ya. Resiko yang paling gak disukai Pak Ori apa? Meninggal. Ada lagi? Sakit. Ada lagi? Cacat. Ini semua mari ditransfer ke Toke Mari. Mari ditransfer ke saya. Jangan kita, jangan. Dan suruh saya bayar 5,2 M buat Bapak. Mau nggak Pak? Gitu caranya. Transfer resikonya, jangan di-keep. Dan berikan kepercayaan saya untuk mengatur kehidupan keluarga masa depan Bapak 5,2 M. Pak, kalau saya mahal, Pak, mahal. Saya selalu gitu. Anak saya itu perempuan 3. Saya tanggung jawab ngegaji 11 orang. Waduh, bayangin hidup orang tergantung saya ada banyak loh. Pak Ori banyak banget loh. Perusahaan Bapak, semua orang karyawan tergantung dari hidup Bapak. Jadi Bapak mesti mahal. Terus saya suka berselera, ya elah Pak, Kentucky aja ayam bisa ada harga, steak aja mahal, apalagi kita Pak, mesti mahal. Jadi saya mau tahu yang Bapak tadi sampaikan, Bapak sudah punya beberapa, mari kita bedah. Angkanya udah cukup Pak, 5,2 M. Jadi untuk orang bilang gue udah punya apa segala macam, Pak sama saya. Nih. Nah, berarti kita kasih tahu ini is your value. Nilai Bapak. Dan ini harus liquid Pak, bukan properti, bukan saham, harus liquid. Dan siapa yang akan memberikan liquid? Ini tambahkan lagi pengetahuan paper aset, hanya ada di asuransi. Dan Bapak tidak perlu khawatir anak Bapak satu persatu tidak ada yang bisa ganggu gugat. Kalau itu Bapak sudah jadikan dia ahli waris. Ini penting karena beberapa seperti di suku-suku tertentu itu mesti ada pamannya dapet, mesti kalau maaf ya di Islam kalau masih ibu bapaknya dapet, tantenya dapet gitu. Kayak contohnya anak saya perempuan 3, wassalamualaikum deh. Kalau nggak dibikin, ya perempuan, yang laki dulu. Oh iya. Ada adik saya, Iya. Batak juga. Batak. Apa lagi? Gitu. Tapi saya lebih menekankan bahwa bagaimana Bapak memastikan masing-masing anak Bapak mendapat warisan tanpa bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Hanya ada di asuransi. Jadi itu teng nambah. Oh, ya. Oke, lanjut. Education tadi kita boleh nyambung kepada Lili dan Roni. Apakah Lili dan Roni mau berencana kuliah di Indonesia saja atau di luar negeri? Terus waktu itu klien saya bilang mau di Amerika San. Oke. Sebut namanya, Stanford, dia bilang. Oke, saya bantu ya. Lihat tuitionnya Stanford berapa. Ada tuition, ada dorm, ada library, ada living cost, itu semua. Dan dari situ tahu, ambil polisnya apa? Apa?
dolar, US dollar itu. Yes, Global safe. global safe. Kalau dia udah ngomong gitu, tak langsung. Ini polis ketiga, global safe. Ada pertanyaan dulu? Your-Gap ini apakah punya proteksi untuk kewajiban lainnya? Jika sudah, berapa besaran proteksinya? Apakah proteksi yang ini? Dari semua prospek saya yang namanya Your-Gap ini jarang ada yang bercerita. Atau dia diam, tapi kalau sama laki saya bilang, Bapak dalam bisnis adakah modal bisnis Bapak yang Bapak putar atau Bapak dapatkan dari loan atau apa? Tapi biasanya mereka langsung skip, nggak mau terlalu dalam di situ. Jadi setelah ini berikan alat tulis Anda kepada dia. Ori, silakan pilih 2 atau 3 yang terpenting untuk masa depan Pak Ori. Dia akan kalau kasih centang. Biasanya ini. Oke, ada 3. Mana yang urgent? Kalau dia sebut ini, langsung buka mindset Anda langsung ke non pro rata, double claim, ngomongin bahwa Tokyo Marine memang tidak murah, gitu. Saya tidak akan bicara produk di sini. Anda belajar sendiri. Tapi kalau ininya kuat, nggak ada masalah. Kalau dia ngomong value, saya langsung buka. Pak Ori, anggap bulatan ini adalah income Bapak. Oke Pak, 75% monggo dipakai untuk living cost. Ada 15, ada 10. Porsi saya 15% aman. Tapi 15% ini bisa membackup semuanya loh. Uang kecil dan uang gede. Jadi Bapak sekarang udah punya lift di mana-mana. Langsung. And your family very secure. Punya uang liquid 5,2 M. Boleh saya tahu 15% yang Bapak akan membuat untuk masa depan keluarga Bapak ada di posisi berapa tahunan atau bulanannya? Dia diam, selalu diam. Kita yang masuk. Per bulan 5 juta, setahun 50 atau 100. Gini loh Pak, Bapak punya tadi, saya lupa, ada satu yang namanya. Oh, bisa. Ya, di sini kan saya ngomongnya saving. Kelvin punya. Ini adalah investasi. Saya kalau lihat S sama I, C, kalau orang Tiongkok bilangnya C nggak bagus, meninggal. Saya pakaikan P ya Pak, supaya jadi SIP. P-nya itu adalah rekening proteksi. Jadi langsung nanti kalau masih sini nih, Pak, budidayakan sedikit yang ini sama yang ini Pak. Ambil budidayakan dari sini untuk buat yang ini. Kalau kemarin pakai bahasanya, kalau sama temen, dah cubit dikit Dari investasi. cubit dikit, tapi dapatnya gede. Jadi ini dia akan bilang nanti berapa. Jadi kalau Pak Ori sekarang punya tabungan 10 M, monggo Pak, pakai. Mau bikin bisnis, mau bikin rumah baru apa monggo. 5 M aja ya. Tabungan kan saya udah siapin 5,2 M. Aman buat anak-anak. Bapak bisa belanjakan 5 M.
porsinya ini berapa? Kembali. Porsinya ini berapa? Bapak bisa di 100 juta? Bisa di 50? Bilang gitu. Asking for commitment. Kalau lihat wajahnya, kayak kemarin yang sama Joko bikin per bulan 1 juta. Terus saya kasih lihat ini, bisa 2 juta langsung saya. Ya kan? Jadi kita jangan jadi cenayang, langsung memplotkan orang preminya berapa. Ternyata bisa jadi lebih besar kan? Bu, dari money ke SIP gimana ya? Money ke SIP langsung masukkan saja. Pada saat kita melihat ini, your debt. Oh, di Jordan. Oke. Pada saat your debt, ini adalah kewajiban-kewajiban. Langsung sampaikan bahwa dalam kesehari-harian dan bulanan kita mengelola uang, pasti kita ada penempatan. Oh, ya. Dan saya selalu kalau sama perempuan, pada saat saya mau ngomong ini saving, saya bilang gini kayak yang kemarin. Kamu gajinya berapa puluh juta saya nggak tahu, tapi itu masuk ke saving. Karena itu yang akan dipakai daily sama kamu. Dan tadi kamu bilang, kamu tidak boleh dilarang mau beli apa. So, ada dua bagian. Ini yang kamu mau versus ini yang kamu butuh. Contohnya belanja online, kopi, kalau orang lain rokok. Tanya, yang ini tadi loh uang sekolahnya Lili. Tapi Pak Ori tahu nggak ini semua memberi nilai nggak? Enggak kan? Uangnya tak uang. Dan Pak Ori nggak sadar bahwa 1 bulan ini bisa keluar 5 juta. Atau saya bilang, kamu nggak sadar 1 bulan kamu bilang ini 20-an. So mana posisi ini? Tapi mungkin kita lihat usia. Kalau usia lebih lanjut kita ngomongnya disesuaikan. Itu kita ngomong sama yang seusia. Ada pertanyaan? Bu, tadi kan Bu pada saat di presidensi itu kan bisa memasukkan kondisi psikologis ya kalau misalnya masalah. Dan selalu saya pakaikan, ayo kita budidayakan supaya menjadi lebih besar lagi aset-asetnya. Waktu ngomong SIP, ngomong mau dan butuh, ya penting. Waktu kita ngomong necessity, ini necessity kan? Jangan lupa bicara resiko, value. Saya sering menemukan orang-orang insan asuransi yang cara jualannya tuh beda. Gak bisa ngomong suruh bayar. Iya, gimana? Jadi selama ini punya polis bayar kan? Ngomong bayarnya gimana? I know, T-percentation, teman-teman. Oh iya. T-percentation. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ilmunya udah banyak, lo kapan kek? CFD.
Saya tahu T presentation apa. Kewajiban dan hak dia. Jadi kita bilang bahwa kalaulah sudah kita setujui yang tadi N dan angkanya sudah disetujui 50 juta, boleh saya sampaikan satu hal yang paling penting. Karena klien itu beli kadang-kadang lupa. So saya sampaikan your responsibility yang menjadi tanggung jawab Pak Ori, memastikan bahwa iuran untuk masa depan Lili lancar selalu. Jumlahnya sekian. Tanggung jawab kami Tokyo Marine memberikan manfaat buat Lili. No. Jadi dia ngerti. Atau balik ke feelingnya dulu. Kalau feeling kita sampaikan dulu bahwa untuk memastikan Pak Ori tenang, tentram dan damai, dan rencana Lili kuliah tercapai, dan bagaimana anak istri semua very secure. Saya ingatkan Pak Ori, kita sudah setuju hari ini tanggung jawab Pak Ori bentuknya begini. Tanggung jawab kami begini. Kalau saya lebih seneng feelingnya dulu omongin, baru ke tanggung jawab. Yang produk baru tidak kenal presentation tinggi. Jadi belajar kan waktu role play. Membaca di HP-nya Pak Ori ada M-Banking. Langsung ada M-Banking. Oke. Punten Pak Ori. Saldonya ada 75. Langsung saya. Mau sekarang atau besok? Langsung. Cuman sekarang atau besok? Sekarang aja deh soalnya ini. Maaf, saya tuntun ya. Oke. Silakan. Buka sampai VA. Saya dikte nomornya ya. 007 09 20 mama. Tek. Keluar kan Tokyo Marine ada nama. Kelihatan? Iya, ada kelihatan. Oke, lanjut. Masukkan tadi 75. Itu. Ini kalau cuma 1,5 juta mah cincai, bayar langsung. Yang 75 juta aja pernah, yang 100 juta juga pernah. Saya tanya, limit kamu berapa? Jadi biasanya kalau udah sampai situ ada ego ya, ada ego di manusia. Jadi menurut saya teman-teman, satu visi 1,5 juta, masya Allah, tolong.